Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayuga dan Sandi telah hadir untuk kegiatan sidang PKL. Untuk pertama yang akan presentasi itu Ayuga dan selanjutnya dari Sandi. Bangga Ayuga lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Diki Nurul Ilham yang saya hormati dan kawan-kawan saya cintai, izin perkenalkan, nama saya Ayuga Putra Munggaran dari kelas 12 Mekatronik. Saya ingin mempresentasikan hasil PKL saya di Hotel Alhambra Convention yang berjudul Cleaning Asset. Pertama-tama, latar belakang. Menindaklanjuti proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan SMK, maka kegiatan praktik kerja lapangan memiliki peranan yang sangat penting untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dari pembelajaran di sekolah. Adanya kegiatan praktik kerja lapangan, maka peserta didik akan memperoleh ilmu baru dengan kondisi real suasana kerja. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulisan perumusan karya ilmiah yang berjudul Prosedur Cleaning Asset Hotel Alhambra Convention. Untuk tujuan PKL, 1. Mewujudkan ketertarikan 2. Kesepadanan antara kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu, mengetahui dan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi kerja yang nyata. 3. Membentuk mental, etika kerja dan profesionalisme mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di dunia industri setelah lulus. 4. Memperoleh data informasi yang valid dan relevan untuk penulisan laporan akhir tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan program studi. Untuk sejarah singkat, Hotel Alhambra di Singaparna, Tasikmalaya adalah hotel bintang 4 pertama di kabupaten tersebut yang diresmikan pada tanggal 9 September 2023. Hotel ini memiliki konsep The Great Islamic Kingdom yang terinspirasi dari istana Alhambra Spanyol, namun dikombinasikan dengan budaya Sunda dan Tasikmalaya kental dengan nuansa santri dan 1001 malam. Untuk visi misi, 1. Visi spesifik Hotel Alhambra Singaparna tidak tersedia secara publik dalam sumber yang tersedia, namun hotel ini merupakan bagian dari koleksi BW Signature Collection by Best Western, yang misi utamanya adalah menghubungkan para tamu dengan program loyalitas Best Western untuk mendapatkan manfaat dan penghargaan eksklusif. Kedua, misi. Sebagai bagian dari Alhambra Hotel Convention, BW Signature Collection by Best Western, hotel ini juga sejalan dengan misi jaringan global Best Western. Untuk landasan teori, 1. Definisi AC air conditioner atau pengondisi udara adalah satu rangkaian mesin atau perangkat elektronik yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan suhu, kelembapan, sirkulasi, dan terkadang kemurnian udara di dalam suatu ruangan tertutup. Kedua, spesifikasi. Rincian teknis yang menjelaskan kemampuan, kinerja, dan fitur dari sebuah unit pendingin udara. Ketiga, cara kerja. 1. Menyalakan AC. 2. Temukan tombol daya, tekan tombol on atau off. Biasanya berwarna merah atau memiliki simbol daya universal. Pada remote control ada. Ketiga, tunggu sejenak. AC biasanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk mulai meniupkan udara setelah dinyalakan. 4. Mengatur mode operasi. 5. Simbol kepingan salju atau tulisan full. Ini adalah mode utama untuk mendinginkan ruangan secara maksimal. Simbol tetesan air
atau dry, mode ini mengurangi kelembapan udara tanpa mendinginkan terlalu ekstrim. Keenam, mengatur suhu ideal. Ketujuh, suhu ideal. Suhu yang paling efisien dan nyaman bagi kebanyakan orang adalah antara 23 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Cara mengaturnya, gunakan tombol panah atas dan bawah untuk menaikkan atau menurunkan suhu yang diinginkan. 9. Hindari suhu terlalu rendah. Mengatur suhu terlalu rendah, misalnya 16 derajat Celcius, akan membuat kompresor bekerja sangat keras, terus-menerus memboroskan listrik dan membuat unit AC cepat rusak. Untuk kesimpulan, setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan PKL, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan bahwa kegiatan praktik kerja lapangan ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. Dengan praktik kerja lapangan, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang berharga, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun jaringan yang luas. Ini untuk dokumentasi saya di Hotel Alhambra. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Diki yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Sandi Apriliana dari kelas 12 Teknik Mekatronika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya di CP Budak Scientific yang berjudul Proses Perakitan Lab Chemical Process. Latar belakang praktek kerja lapangan saya merupakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata di industri. CP Budak Scientific merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pengembangan dan produksi alat peraga industri. Divisi Parnicles adalah salah satu divisi yang berfokus pada proses perakitan dan penyiapan komponen untuk alat peraga. Dan untuk seterusnya, tujuan PKL saya contohnya menambahkan wawasan dan pengalaman kerja di bidang produksi alat peraga. 2. Mengetahui prosedur pembuatan dan perakitan alat peraga sekolah. 3. Meningkatkan keterampilan kerja, kedisiplinan, manfaat PKL. 1. Mengetahui alur kerja industri manufaktur. 2. Membangun keterampilan teknis serta kemampuan untuk komunikasi menjadi hal yang diutamakan. Sejarah singkat PT Budak Scientific didirikan pada tahun 1978 di Kota Bandung, Jawa Barat, berawal dari sebuah workshop sederhana dengan tujuan menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan alat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, visi misi. Visi menjadi perusahaan penyediaan alat pendidik terkemuka yang mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Untuk misi, 1. Menghasilkan alat peraga berkualitas tinggi. 2. Mendukung pembelajaran berbasis praktik. 3. Memberikan pelayanan terbaik untuk institusi pendidikan. Untuk teori teknik perakitan atau assembling, pemasangan komponen dilakukan berdasarkan 1. Standar SOP, standar operating procedure. 2.
Tujuan teknik perakitan: 1. Akurasi pemasangan komponen. 2. Keamanan dan fungsional produksi. 3. Efisiensi waktu dan biaya produksi. Di sini kegunaan mekatronika di teknik perakitan itu sangat penting karena banyak produk terkait alat laboratorium yang melibatkan elektronik mekanikal. Maka dasar mekatronika diperlukan. Contoh: A. Sensor, aktuator. B. Sistem kontrol. C. Elektronik dasar. D. Program mekakontroler. Di perakitan juga menjunjung tinggi keselamatan kerja atau K3. Contoh yang dipakai itu di K3: masker, kacamata pelindung, kaos tangan, sama sepatu safety. Kesimpulan dari saya, selama melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di divisi perakitan CP Budak Scientific, saya memperoleh banyak pengalaman dan mengetahui baru mengenai proses produksi alat laboratorium. Saya belajar bagaimana menyusun dan merakit komponen elektronik serta mekanik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga memahami penting keselamatan kerja, ketelitian, kerjasama tim, serta pengendalian kualitas dalam setiap tahap perakitan. Melalui PKL ini, saya dapat mengembangkan keterampilan kerja secara langsung di dunia industri, sehingga menambah kompetensi dan wawasan yang belum saya dapatkan sepenuhnya di sekolah. Dengan pemikiran, kegiatan PKL ini memberikan manfaat besar dalam mempersiapkan saya untuk menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya di masa depan. Untuk ini dokumentasi di CP Budak Scientific ketika saya bekerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 12 menit beres ya? Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi Ayuga heula. Tadi pas presentasi coba dina PowerPoint Ayuga. Aya mahasiswa tingkat mahasiswa. Mahasiswa ari Ayuga teh SMK atau mahasiswa atau geura aya mahasiswa cenah tadi teh saya baca teh. Eta perlu tujuan tah aya mahasiswanya. Nah, jadi dikoreksi deui, jadi sing nanti rapi untuk penulisan segala macam. Terus tentang karena selama PKL kan dina prosedur cleaning AC-nya. Ari cleaning AC tadi kumaha wae selama juga gini tuh boleh di-share heula pertanyaan hiji ya. Prosedurnya seperti apa perlu ceritakan. Anu kedua tentang tadi etos kerja, saya bahas dina laporan etos kerja. Menurut Ayuga etos kerja yang baik ketika PKL aku nanti bekerja seperti kumaha tah etos kerja harus dibutuhkan oleh siswa ketika nanti bekerja. Dua pertanyaan Ayuga mana? Pertanyaan pertama, cara membersihkan cleaning AC apa? Saya di sana membersihkan cleaning AC itu dengan atasan. Carana kumaha menggunakan alat yang di steam. Oh, steam disemprot. Ya. Kadang juga di bawah filternya. Ya. Jadi filternya dibersihkan. Ya. Oke, paham. Terus naon deui selain eta biasana?
baru cuma 2 itu sih Pak. Oh, jadi rutinitas pembersihan AC-na seperti itu. Iya. Oke, nu kadua tadi soal etos kerja anu dibutuhkan kira-kira kumaha menurut Ayuga ketika nanti bekerja. Etos kerja teh naonnya atau alus gawena atau kudu kumaha atasankan alus gawena? Oh, yang kalau itu sih Pak, menurut saya harus bekerja keras, disiplin, dan tidak banyak menye-menye sih Pak. Contoh menye-menye kumaha atau menye-menye barudak contohna. Saya di sana menye-menye dicadekan Pak. contoh menye-menye kumaha? Contoh menye-menye. Kayak misal disuruh Pak, juga ini, aduh, itu Pak. Aya aduhna. Iya. Oke. Berarti kan untuk refleksi ketika nanti kalian bekerja, berarti ulah menye-menye. Ya, Oke. jangan menye-menye. Oke, siap. Nu katilu soal Iya dina laporan naon teh nyalirannya. Ya. Teh anu lainnya, teh kelompok lain maksudnya teh. Ketika aya rekan kerja kan ada sabaraha rekan kerja di engineering? Untuk di engineering ada 4. 4 orang. Ya. Oke. Bagaimana komunikasi Ayuga dengan 4 orang di tim? Contoh misalkan ketika aya atasan kan ya, kepala divisi atau naon lah misalkan. Untuk instruksinya apakah Ayuga langsung paham atau pari ireh naon naros deui atau kumaha ketika dikasih instruksi? Kalau pertama-tama sih harus menyesuaikan diri ya Pak. Jadi rada-rada tidak paham. Tapi kalau sudah kelamaan pasti paham. Soalnya pekerjaannya pasti sama-sama terus. Oke, siap. Cukup Kak si Sandi heula. Iya. Udah video operatornya. Oke, untuk Sandi, proses perakitan lab chemical. Ceritakan kumaha proses perakitan lab chemical ieu selama di budak PKL. Itu yang pertama. Kedua, soal di divisi, apakah Sandi divisi tersebut dengan tim PKL lain bergabung deui atau memang di divisi Sandi nganyeliran? Nah, kumaha carana memitigasi alamun sorangan kumaha, lamun bebarengan kumaha? Contoh kan bebarengan pasti timnya, kumaha cara alamun tim, kumaha alamun sorangan. Kumaha cara-carana bersosial ketika di divisi tersebut. Mangga. Ya, di sini saya akan ceritakan ketika saya bekerja di PT di bagian lab chemical process. Pertama-tama saya juga kaget karena dipercaya untuk membangun atau merakit dari awal lab chemical. Di sini saya dipercaya oleh kepala divisi untuk mempekerjakan satu pemasangan listrik dan lampu-lampu, dan yang kedua itu ada bak-bak buat kimia yang saya kerjakan itu di saluran pembuangan atau saluran pembuangan dari bak-bak tersebut. Di situ saya memotong pipa, lem pipa dan lem menyambung itu harus presisi dikarenakan salah sedikit itu bisa tidak sesuai jalan untuk bak keluarnya. Dan juga harus bisa membaca itu baca gambar, karena dari atasan itu dikasih gambar dan harus dibaca. Itu saya dibantu oleh pekerja yang sedivisi sama saya, namanya itu Aeki. Saya diajarin cara bekerja sesuai SOP dan harus
teliti, dikarenakan salah sedikit itu tidak boleh di PT itu. Dan untuk bersosial di divisi, saya selama 4 bulan itu sendiri anak PKL-nya. Kalau pegawai itu ada 8 orang. Nah, untuk saya bersosial itu yang pertama-tama saya sering bertanya karena saya itu kurang pemahaman di sana, karena takut salah juga. Jadi saya bertanya dulu sebelum memperkerjakan sesuatu, ya dikarenakan tidak boleh salah juga. Untungnya di sana juga pegawainya baik-baik, jadi ke saya juga tidak terlalu sulit untuk bersosial dan terlalu baik ke sayanya, jadi saling sharing pekerjaan, kayak saling membantu. Ketika saya disuruh juga itu harus mau, dikarenakan itu kewajiban saya untuk bekerja. Dan perakitan juga tidak terus di itu saja, dikarenakan perakitan saya itu harus ke semua bidang, itu harus bisa. Contoh, harus memperbaiki mesin yang error di divisi furnitur contohnya. Itu mau nggak mau kita harus pergi ke sana dan bekerja memperbaiki gitu. Oke. Terus terakhir, soal tadi aya assembly teknik perakitan ya. Dalam segi teknik perakitan, menurut kamu mana nu paling susah jeung kudu ketelitian di divisi perakitan? Yang paling susah itu di lab chemical process itu, di tempat lab, dikarenakan diawasi langsung oleh manajer PT, diawasi oleh yang punya PT juga. Itu mengakibatkan tekanan buat saya untuk terus fokus. Oke. Terus tadi tekanan ame fokus. Nah, bagaimana cara memitigasi atau ame fokus sangkan tidak terjadi kesalahan kumaha tah sadi ngalaksanakeunana sangkan fokus kumaha tah? Karena saya sering tegang, saya sering membawa air minum supaya lebih fokus dan sering bertanya kepada manajer, kepada pegawai, itu mencairkan suasana supaya tidak tegang dan supaya bisa tahu itu kita harus kerjanya kayak gimana gitu. Oke, sip. Cukup. Oke, terima kasih Ayuga dan Sandi sudah mempresentasikan hasil PKL selama hampir 4-6 bulan di perusahaan masing-masing yang tepatkan PKL. Mudah-mudahan menjadi berkesan, mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berharga, karena kelak setelah lulus dari sekolah SMK Negeri Karangjaya ini akan bekerja dan benar-benar pengalaman tersebut menjadi bekal berharga ketika kelak kamu bekerja atau nanti berwirausaha. Jadi saran dari saya dan jurusan bahwa etos kerja tolong dijaga, karena pertama adalah etos kerja dan etika itu harus dijunjung tinggi. Nanti skill insya Allah menyesuaikan karena ada penyesuaian di tempat kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.